Semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati, sebuah sifat yang sangat ditekankan dalam Alkitab. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di hari ini. Kau telah memberikan kami kesehatan, Kau telah memberikan kami rezeki ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang firman yang saya bawakan, yaitu kerendahan hati. Biarlah firman ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua dalam kehidupan maupun untuk sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, yang saya akan jelaskan, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sikap rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, tetapi mengaku bahwa kita tuh membutuhkan Tuhan dan menghormati orang lain, maupun orang lain di sini tuh seperti orang dewasa, teman, dan anak-anak. Terus juga ada dari ayat Mika 6 ayat 8 yang berisi tentang hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan. Daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi, hidup dengan rendah hati itu berarti menjalani hidup dengan sikap tunduk kepada kehendak Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi, kita harus tetap tetap bersikap takut kepada Allah dan juga harus menjalankan hubungan baik dengan sesama teman maupun yang lainnya. Janganlah teman atau orang-orang di sekitar kamu itu menjadi musuh. Dan ada juga contoh kerendahan hati dalam Alkitab. Di sini berisi salah satu contoh kerendahan hati dalam Alkitab yaitu saat Yesus, Tuhan kita membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini sangat luar biasa karena dalam budaya Yunani saat itu hanya pelayan yang melakukan hal ini. Tetapi Tuhan melakukannya juga untuk menyadarkan kepada orang lain bahwa aku juga bisa membasuh kakinya, nggak perlu pelayan-pelayan. Dalam ayat Yohanes 13, ayat 12 sampai 15 berisi setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata, "Aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Diartikan, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati adalah melayani tanpa merasa diri lebih tinggi. Itu adalah panggilan bagi kita untuk mengikuti teladannya. Jadi, kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Di sini juga kita tidak perlu merasa kita ini paling hebat, paling pintar, dan kita merendahkan teman-teman kita yang tidak bisa seperti kita. Kita harus tetap membantu teman-teman agar mereka berkembang. Dan juga ada tantangan untuk rendah hati dalam hidup sehari-hari. Rendah hati memang tidak mudah, terutama di dunia yang seringkali mendorong kita untuk menonjolkan diri. Salah satunya tantangan adalah mengakui kelemahan. Kadang kita merasa gengsi atau atau tidak terlihat lemah, tetapi justru dengan mengakuinya, kita menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Walaupun kita selalu merasakan kayak, ih aku nih nggak bisa ngerjain sesuatu, ih aku nggak bisa melakukan sesuatu, tetapi kita harus tetap harus mencobanya karena kita jangan menunjukkan hal yang kita nggak bisa kepada Tuhan. Ada dari ayat dari Roma 12 ayat 3 yang berisi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Yang berarti kita tidak perlu merasa diri kita tuh lebih hebat daripada orang lain, tetapi tetap menghargai siapa kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Terus
aplikasi dalam kehidupannya. Ketika yang pertama ada berlatih mendengar. Ketika mendengar pembicaraan dari teman ataupun sekelilingnya, coba kita mendengarkan tanpa merasa Anda lebih tahu. Itu adalah cara sederhana tetapi sangat kuat untuk menunjukkan kesederhanaan hati kita. Terus juga ada melayani dengan sukarela. Contohnya yaitu ya simpelnya di rumah Anda bisa memulai dengan membantu pekerjaan kecil tanpa diminta. Atau di gereja Anda bisa terlihat terlihat atau terlibat dalam pelayanan. Jadi kita tidak perlu melakukan pelayanan yang terlalu ribet lah. Sebenarnya di sekitar kita pun banyak pelayanan yang simpel. Terus juga yang ketiga ada belajar dari kritik. Ketika Anda menerima kritik, jangan langsung kalian tuh tersinggung. Sebaiknya tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Walaupun dia mengkritik kita akan hal yang kita lakukan, tapi kita harus pikirkan juga kritikan dia tuh untuk kita berubah. Di sini juga ada ayat dari Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Jadi itulah dari aplikasi praktis dalam kehidupan. Baik, di sini kita sudah di penghujung pemateri yang saya sampaikan, yaitu tentang kerendahan hati. Jadi, saudara-saudara, kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan rendah hati, kita meneladani Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Kita juga sebagai manusia tetap harus rendah hati dan juga membantu. Dengan kita rendah hati, kita tidak meninggi, itu tidak akan diomongin oleh seseorang di sekitar kita, dan kita harus tetap membantu teman-teman kita walaupun kita ini hebat, kita ini bisa segalanya, kita harus tetap melayani teman-teman kita yang masih ingin berkembang. Jadi seperti itu kesimpulannya, dan sekarang aku akan menutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah aku bawakan. Semoga firman ini bisa membuat anak-anak dan saudara-saudara membawanya ke dalam kehidupan mereka, dan mereka mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.